Sahabat GKI, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Dian Pramana dari GKI Mojokerto dalam acara Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dan kami dengarkan dapat menjadi penuntun bagi kehidupan kami, sehingga kami semakin menyadari betapa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi dan kami punya tanggung jawab di dunia ini. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang value atau kita bicara tentang nilai sesuatu, maka kita tentu akan melihat, kita akan menilai sesuatu berdasarkan apa yang melekat di dalamnya. Berdasarkan apa yang orang lain katakan atau orang lain nilai tentang barang tersebut. Contohnya, kalau kita bicara tentang kertas, di tangan saya ada uang 100.000, ini dari kertas. Sedangkan di sisi lain, kalau saya juga mengeluarkan kertas yang ditulis angka 100.000, kira-kira menurut saudara, di antara uang dan kertas tadi, mana yang lebih berharga? Kita pasti sepakat lebih berharga yang uang 100.000 ini. Mengapa? Karena selain tertera 100.000, uang ini juga disepakati oleh orang-orang punya nilai 100.000. Sedangkan kertas yang tadi tertulis angka 100.000, orang tidak menilai atau tidak menghargai kertas ini senilai 100.000 rupiah. Nah, saudara-saudara, mengapa saya membahas hal ini? Karena mari kita lihat seberapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 dituliskan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, Israel, bangsa yang berkali-kali jatuh dalam dosa, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan Israel juga pernah dihukum Tuhan. Israel pernah jatuh ke dalam bangsa yang notabene tidak mengenal Tuhan. Bahkan Israel pernah dibawa atau dibuang ke tanah di luar tanah air mereka. Mereka hidup sebagai bangsa asing, mereka tertindas. Tetapi apakah nilai atau harga Israel menjadi rendah di hadapan Tuhan? Yesaya 43 mengatakan kepada bangsa Israel, oleh karena engkau berharga di mataku, berharga di mata Tuhan. Dengan kata lain, Yesaya ingin mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, bahwa nilai Israel tetaplah berharga di mata Tuhan. Ibarat tadi saya berikan contoh, misalkan ini uang 100.000 tadi, uang 100.000 yang mulus, ya, ketika diremas-remas dan dibuang di jalan, maka kalau Anda menemukan uang itu, apakah kita tidak mengambilnya? Kita pasti tertarik untuk melihat bahkan mengambilnya. Bandingkan dengan kertas tadi ini, kalau ini diremas-remas dan jatuh atau dibuang di jalan, siapa yang akan mengambilnya? Yang membedakan dari uang dan kertas tadi adalah nilai yang melekat di dalamnya. Nah, Israel di hadapan Tuhan, mereka punya nilai, mereka berharga, dan harga mereka nggak main-main. Dikatakan, dan kau mulia, aku mengasihi engkau. Bayangkan, sudah berharga, dikatakan mulia, dan Tuhan mengasihi
Israel. Nah, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, hal inilah yang tentu menjadi pengingat, menjadi penyemangat kita. Kita mungkin pernah dianggap tidak bernilai. Kita mungkin dianggap tidak berharga oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi berita sukacita bagi kita, Tuhan melihat anak-anaknya. Tuhan melihat kita semua seperti Israel. Di mata Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Anak-anak Tuhan yang mulia. Dan Tuhan mengasihi kita. Dan harganya gak main-main, saudara. Dikatakan, aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan rela memberikan yang berharga bagi Israel, bahkan bagi kita. Tuhan rela memberikan Yesus Kristus Sang Putra Tunggal untuk keselamatan kita. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita, kalau kita sudah tahu betapa berharganya diri kita, maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita hidup menjadi orang-orang yang betul-betul memberi nilai kepada sesama kita. Kalau kita berharga, tapi kita tidak memberi nilai, tidak memberikan value tambahan pada lingkungan sekitar kita, maka harga kita akan sia-sia. Uang akan punya harga ketika uang itu digunakan sebagai alat untuk membeli. Ketika uang itu tidak digunakan, lebih spesifik tidak digunakan secara bijak, maka yang berharga itu tidak betul-betul dapat menunjukkan nilainya. Nah, sekarang bagi kita, saudara, kalau kita sudah tahu kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, maka maukah kita memberi nilai pada kehidupan yang ada di sekitar kita? Maukah kita betul-betul dinilai, dihargai, kehadiran kita betul-betul dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Atau nilai kita itu hanya berhenti pada diri kita? Sangat disayangkan kalau nilai yang berharga itu hanya berhenti untuk kita, tidak bisa digunakan atau tidak bisa memberi nilai pada sesama kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sahabat GKI, dimanapun Anda berada, percayalah, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan melihat Anda dan saya sebagai pribadi-pribadi yang berharga di matanya. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap percaya, dan jangan lupa tetap berkarya sehingga harga kita betul-betul bernilai di mata Tuhan dan di mata sesama kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau menilai kami sebagai manusia yang berharga di mata-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau telah mengaruniakan pada kami anugerah kehidupan, keselamatan dalam Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, nilai kami yang sangat berharga di mata-Mu akan juga Tuhan mampukan kami supaya kehidupan kami betul-betul memberikan nilai pada sesama kami. Kami mohon hikmat Tuhan, pimpin kami, sertai kami, sehingga kami betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan dan sesama. Inilah hidup kami percayakan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.